Penyerang Real Madrid menolak Arsenal dan Liverpool untuk tetap bersama Carlo Ancelotti. Real Madrid terus meraih kemenangan setelah jeda internasional meraih kemenangan besar atas Athletic Club. Kesenjangan di puncak klasemen antara Los Blancos dan Barcelona tetap pada 7 poin. Semakin jauh minggu berjalan, semakin besar kemungkinan Carlo Ancelotti akan mengangkat gelar untuk kedua kalinya. Maklum, keharmonisan skuad sangat tinggi di Santiago Bernabeu. Hal ini karena Real Madrid tidak hanya siap meraih kesuksesan musim ini, mereka juga mempersiapkan diri dengan baik untuk musim depan. Pemain terbaik dunia, Kylian Mbappe, akan bergabung dengan tim tersebut musim depan. Tentu saja transfer ini pasti akan berdampak pada para pemainnya. Juara Real telah mengetahui pemenang dan pecundang Kylian Mbappe bergabung dengan Real Madrid, tetapi kenyataannya dampak sebenarnya hanya akan diketahui ketika atau jika kesepakatan terjadi. Masih harus dilihat bagaimana masa depan Rodrigo. Penyerang Real Madrid yang sedang dalam performa terbaik ini masuk radar banyak klub Liga Premier termasuk Arsenal dan Liverpool. Diperkirakan klub-klub tersebut sedang memantau situasinya dengan adanya berita di seluruh dunia bahwa Mbappe akan menjadi andalan di ibu kota Spanyol. Menurut update baru dari Cadena Ser, Rodrigo tidak punya niat meninggalkan Real Madrid. Faktanya, dia melihat banyak alasan untuk bertahan di Madrid karena dia merasa warisannya di klub baru saja dimulai. Soal kedatangan Mbappe, Rodrigo percaya diri dengan kemampuannya sehingga bersedia memberikan perlawanan. Rencana Ancelotti mempersiapkan Real Madrid untuk pertandingan Manchester City. Berbeda dengan Manchester City, Real Madrid masih punya banyak waktu untuk bersiap sebelum menghadapi tim besutan Pep Guardiola di leg pertama perempat final Liga Champions UEFA. Terlepas dari kekhawatiran Guardiola mengenai padatnya jadwal pertandingan, Ancelotti telah menanggapi keluhannya tentang perbedaan waktu persiapan dengan menyatakan bahwa meskipun timnya memiliki waktu lebih sedikit untuk bersiap, hal itu tidak serta-merta menentukan hasil pertandingan. Saya melihat kalender dengan baik, tentu saja mereka mempunyai jadwal yang lebih rumit. Kami punya sedikit keuntungan dalam hal ini, tapi itu tidak akan menentukan hasil pertandingan, kata manajer Real Madrid itu. Menambah cerita, laporan dari AS mengkonfirmasi bahwa Ancelotti menerapkan pola latihan berbeda untuk pertandingan mendatang. Rencana ini mencakup 6 sesi latihan dan fokus khusus pada pemain seperti Jude Bellingham dan Federico Valverde yang paling terkena dampak dari jeda internasional baru-baru ini. Hal ini mungkin terjadi karena Bellingham tidak tampil seperti biasanya saat melawan Athletic Club akhir pekan lalu dan Valverde di sisi lain mengalami masalah cedera ringan, sesuatu yang kemudian dikonfirmasi oleh manajer bahwa kondisinya tidak terlalu serius. Terlepas dari persiapan yang jelas dapat dilakukan oleh Ancelotti dan anak buahnya, Real Madrid akan membutuhkan pemain ke-12 mereka, para pendukung untuk pertandingan ini. Dikatakan bahwa Santiago Bernabeu akan ramai dikunjungi City karena para penggemarnya sangat ingin mendapatkan balasan atas kekalahan yang memilukan tahun lalu. Xabi Alonso masih menerima pesan dari pemain Real Madrid. Pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso mengaku masih dapatkan pesan dari pemain akademi Real Madrid. Untuk sementara di musim ini, karena Carlo Ancelotti banyak dikaitkan dengan pekerjaan di tim nasional Brazil, Real Madrid mempertimbangkan pilihan mereka untuk menggantikannya pada akhir musim. Namun pada akhirnya, Madrid tampak lebih dari puas dengan kinerja pemain Italia itu dan menawarinya perpanjangan kontrak 2 tahun yang dengan senang hati ia tanda tangani. Dan meskipun kontraknya masih berlaku hingga tahun 2026, semua tanda mengarah pada saran bahwa Madrid akan memasuki pasar untuk mencari manajer baru pada tahun 2025 dan yang menjadi prioritas utama mereka adalah Xabi Alonso dari Bayer Leverkusen. Mantan pemain Madrid ini memulai karir kepelatihannya di tim muda Los Blancos, melatih Infantil A. Dan tampaknya para pemain yang pernah dilatihnya tidak melupakannya. Para pemain yang pernah dilatih Alonso di La Fabrica kini menjadi bagian dari tim Juvenil A Real Madrid asuhan Alvaro Arbeloa. Seperti diungkapkan George Cepican, Alonso menyebutkan bahwa para pemain yang dilihatnya di Real Madrid kerap mengirimkan pesan-pesan yang menghangatkan hati dan ucapan selamat, dan ia pun membalasnya dengan kasih sayang. Meskipun dia tidak menyebutkan subjek dari pesan-pesan ini, dapat diasumsikan bahwa pesan-pesan tersebut dapat membawa kesuksesannya di Leverkusen sejauh ini. Timnya tampak sedang dalam perjalanan menuju Bundesliga dalam beberapa minggu. Real Madrid yakin bisa capai kesepakatan perpanjang kontrak Andriy Lunin. Real Madrid mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan menjelang jendela transfer musim panas, tapi mungkin tidak ada yang lebih penting daripada menangani beberapa pemain yang sudah ada di klub. Toni Kroos misalnya,
telah memutuskan untuk menandatangani perpanjangan 1 tahun di klub setelah berbulan-bulan dibujuk. Nacho dan Lucas Vazquez sementara itu tampaknya juga siap menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun. Sebaliknya, Luka Modric masih ragu dengan masa depannya. Dia tidak puas dengan perannya musim ini dan sedang mencari tempat yang lebih menonjol di tim jika dia menandatangani kontrak. Sementara hal ini terjadi, Real Madrid juga siap memperpanjang kontrak kiper pilihan kedua Andriy Lunin. Dan menurut Fabrizio Romano, mereka yakin dengan peluang mereka. Setelah awalnya mendatangkan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea dengan status pinjaman untuk menggantikan Thibaut Courtois yang mengalami cedera ACL selama pramusim, Carlo Ancelotti akhirnya memutuskan untuk menggunakan Andriy Lunin sebagai penjaga gawangnya. Pemain Ukraina itu telah tampil beberapa kali musim ini termasuk pertandingan melawan RB Leipzig di babak 16 besar Liga Champions. Dapat dimengerti bahwa Madrid sangat senang dengan penampilan Lunin musim ini dan yakin bisa mencapai kesepakatan akhir dengannya mengenai kontrak baru. Proposal kontrak telah diajukan selama 2 minggu dan kedua pihak kini tampaknya sedang menyelesaikan rincian terakhir kesepakatan sebelum mengumumkannya. Thibaut Courtois yang berusia 32 tahun telah mengalami cedera ACL sepanjang musim dan jika itu belum cukup, pemain Belgia itu mengalami cedera pada lututnya yang lain baru-baru ini yang membuatnya absen musim ini.